Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan makalah kami dengan judul Pengukuran Pelaporan dan Pengendalian Biaya Kualitas serta Manajemen Biaya Lingkungan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Ria Apriliani dengan NIM A1C118130, dan yang kedua dengan saya sendiri Nurul Hudaini A1C117066, dan yang terakhir Wila Widyasari Arfa dengan NIM A1C019248. Untuk pemateri pertama yang akan dijelaskan oleh teman kami Wila Widyasari Arfa, kepadanya kami persilahkan. Pengertian biaya kualitas. Biaya kualitas adalah biaya yang akan terjadi atau mungkin akan terjadi karena kualitas yang buruk. Biaya kualitas didefinisikan sebagai biaya-biaya yang berkaitan dengan pencegahan, pengidentifikasian, perbaikan produk yang berkualitas rendah dan dengan opportunity cost dari hilangnya waktu produksi dan penjualan sebagai akibat dari rendahnya kualitas. Jadi, biaya kualitas adalah biaya yang berhubungan dengan penciptaan, pengidentifikasian, perbaikan, dan pencegahan kerusakan. Selanjutnya, pengukuran biaya kualitas. Peningkatan kualitas dapat meningkatkan profitabilitas melalui dua cara, yaitu pertama dengan meningkatkan pelanggan, kedua dengan menghemat biaya-biaya. Peningkatan kualitas dapat menghasilkan peningkatan yang berarti dalam profitabilitas dan efisiensi perusahaan secara keseluruhan. Kualitas telah menjadi dimensi kompetitif yang penting bagi perusahaan manufaktur maupun jasa, juga bagi usaha kecil dan usaha besar. Definisi kualitas. Pengertian kualitas adalah ukuran relatif dari kebaikan atau lebih mudahnya produk atau jasa yang berkualitas adalah yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan dalam 8 dimensi berikut. Pertama, kinerja. Mengacu pada konsisten dan beberapa baik fungsi-fungsi sebuah produk. Kedua, estetika. Berkaitan dengan penampilan produk. Ketiga, kemudahan penawaran dan perbaikan. Mengukur kemudahan pemeliharaan produk. Keempat, fitur. Karakteristik yang membedakan antara produk satu dengan produk lainnya. Kelima, keandalan. Kemungkinan produk dapat melakukan fungsi untuk jangka waktu yang ditentukan. Keenam, tahan lama. Lamanya suatu produk dapat berfungsi. 7. Kualitas kesesuaian. Ukuran mengenai bagaimana suatu produk memenuhi spesifikasinya. Kedelapan, kecocokan penggunaan. Kesesuaian produk dalam penjalanan fungsi sesuai dengan yang diiklankan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan definisi biaya kuantitas. Kegiatan yang berhubungan dengan kualitas adalah kegiatan yang dilakukan karena mungkin atau telah terdapat kualitas yang buruk. Biaya-biaya untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut disebut biaya kualitas. Biaya kualitas, cost of quality, adalah biaya-biaya yang timbul dikarenakan mungkin atau telah terdapat produk yang buruk kualitasnya. Selanjutnya, pengukur biaya kualitas. Biaya kualitas dapat diklasifikasikan sebagai biaya yang dapat diamati atau tersembunyi. Biaya kualitas yang dapat diamati atau observable quality cost adalah biaya-biaya yang tersedia atau dapat diperoleh dari catatan akuntansi perusahaan. Biaya kualitas yang tersembunyi, hidden quality cost, adalah biaya kesempatan, opportunity yang terjadi karena kualitas yang buruk. Baik, selanjutnya laporan informasi biaya kualitas. Sebuah sistem laporan akuntansi memiliki arti penting bagi perusahaan yang menaruh perhatian serius pada perbaikan dan pengendalian biaya kualitas. Langkah pertama dan paling sederhana dalam menciptakan sistem ini ialah dengan menilai biaya kualitas aktual saat ini.
Pencatatan biaya kualitas secara rinci berdasarkan kategorinya memberikan 2 masuk pandang. Laporan biaya kualitas terpenting. Biaya kualitas terhadap keuangan perusahaan dapat lebih mudah dinilai dengan penampilan biaya-biaya kualitas sebagai persentase dari penjualan aktual seperti fungsi biaya kualitas, acceptable quality view. Pandangan kualitas yang dapat diterima mengasumsikan terdapat perbandingan terbalik antara biaya pengendalian dan biaya kegagalan. Fungsi biaya quality zero defect view dalam pengertian klasik produk dikatakan cacat bila kualitasnya di luar batas toleransi karakteristik kualitas. Analisis tren. Laporan biaya kualitas menunjukkan jumlah dan distribusi biaya kualitas di antara 4 kategori, yaitu biaya pencegahan, penilaian, kegagalan internal, dan kegagalan eksternal, sehingga menunjukkan peluang untuk perbaikan kualitas. Perubahan biaya kualitas dari waktu ke waktu dapat digambarkan oleh grafik tren atau biasanya disebut laporan tren kualitas multi periode. Baik, selanjutnya saya akan membacakan menggunakan informasi biaya kualitas. Tujuan utama dari pelaporan biaya kualitas adalah untuk meningkatkan dan memfasilitasi perencanaan manajerial, kontrol, dan pengambilan keputusan. Menggunakan informasi kualitas untuk beliau program implementasi keputusan dan untuk mengevaluasi efektivitas program ini sekali diimplementasikan hanya satu potensi menggunakan dari sistem biaya kualitas. Penggunaan penting lainnya juga dapat diidentifikasi pada skenario berikut. Menggambarkan utilitas kualitas informasi biaya untuk sebuah keputusan pencitraan strategi dan analisa profitabilitas desain produk baru. Selanjutnya skenario A. Pembuatan strategi. Skenario A mengilustrasikan bahwa kedua kualitas informasi dan implementasi dari program kontrol total kualitas memberikan kontribusi untuk keputusan strategis yang signifikan. Yang skenario B, analisis produk baru. Skenario B mengilustrasikan pentingnya kualitas biaya berdasarkan keperilaku. Skenario ini juga memperkuat pentingnya mengidentifikasi dan melapor biaya kualitas secara terpisah. Lalu selanjutnya produktivitas, pengukuran, dan pengendalian. Produktivitas berkaitan dengan menghasilkan output secara efisien dan khususnya membahas hubungan antara output dan input yang digunakan untuk menghasilkan output. Total efisien produksi adalah titik di mana dua kondisi terpenuhi. Yang pertama ada technical efficiency untuk kasih input yang akan menghasilkan output tertentu. Tidak lebih dari satu pun input digunakan daripada yang diperlakukan untuk menghasilkan output. Dan yang kedua ada input trade-off efficiency, kondisi yang terdorong oleh relatif hubungan antara harga input sehingga campuran paling murah dipilih. Selanjutnya yang A, pengukuran produktivitas finansial. Pengukuran produktivitas merupakan penilaian kualitatif perubahan produktivitas untuk menilai apakah efisiensi produktif telah meningkatkan atau menurun. Pengukuran produktif bisa aktual atau prospektif. Total pengukuran produktivitas. Pengukuran produktivitas total merupakan pengukuran yang berfokus pada sejumlah input yang serta total mengidentifikasi keberhasilan organisasi. Pengukuran produktivitas serta memerlukan pengembangan
pendekatan pengukuran multiplikator. Perubahan produktivitas untuk menilai apakah efisiensi produktif telah meningkatkan atau menurun. Pengukuran produktif bisa aktual atau prospektif. Total pengukuran produktivitas. Pengukuran produktivitas total merupakan pengukuran yang berfokus pada sejumlah input yang serta total mengidentifikasi keberhasilan organisasi. Pengukuran produktivitas total memerlukan pengembangan pendekatan pengukuran multiplikator. Lalu untuk menentukan PQ untuk input tertentu, maka dapat dihitung dengan cara PQ sama dengan current output atau base productivity ratio, sedangkan efek produktivitas pada laba dihitung dengan cara profit kurangi liked effect sama dengan total paycheck cost min total current cost. Komponen pemulihan harga. Komponen pemulihan harga merupakan perbedaan antara perubahan total laba dan perubahan produktivitas terkait laba yang akan dihitung dengan rumus price reconciliation sama dengan profit check min profit liked profit produktivitas cek. Peningkatan produktivitas dapat digunakan untuk mengimbangi kerugian pemulihan harga. Kualitas dan produktivitas. Meningkatkan kualitas dapat meningkatkan produksi dan sebaliknya. Terima kasih. Selanjutnya contoh kasus. Pada tahun 2008, Kare Company memulai sebuah program perbaikan kualitas. Banyak upaya yang dilakukan untuk mengurangi jumlah unit catat yang diproduksi pada akhir tahun laporan manajer. Produksi mengungkapkan sisa bahan baku dan pengerjaan ulang. Menurut Direktur Utama perusahaan tersebut gembira mendengar keberhasilan tersebut. Tapi ia menginginkan penilaian terhadap dampak keuangan dan perbaikan tersebut. Untuk membuat penilaian ini, data keuangan tahun berjalan dan tahun sebelumnya dikumpulkan. Berikut pada tabel di samping. Untuk penjualan pada tahun 2007 sebesar 10 juta dan pada tahun 2008 sebesar 10 juta. Sisa bahan baku pada tahun 2007 sebesar 400.000 dan pada tahun 2008 sebesar 300.000. Untuk pengerjaan ulang pada tahun 2007 sebesar 600.000 dan pada tahun 2008 sebesar 400.000. Pemeriksaan produk pada tahun 2007 sebesar 100.000, pada tahun 2008 sebesar 125.000. Garansi produk pada tahun 2007 sebesar 800.000 dan pada tahun 2008 sebesar 600.000. Pelatihan kualitas pada tahun 2007 sebesar 40.000 dan pada tahun 2008 sebesar 80.000. Pemeriksaan bahan baku pada tahun 2007 sebesar 60.000 dan pada tahun 2008 sebesar 40.000. Diminta pertama, klasifikasi biaya-biaya sebagai biaya pencerahan, penilaian, kegagalan internal atau kegagalan eksternal. Kedua, hitunglah biaya kualitas sebagai persentase dari penjualan untuk setiap bulan. Berapa banyak penambahan laba yang disebabkan oleh peningkatan kualitas? Dengan asumsi biaya-biaya kualitas dapat ditekan menjadi 2,5% dari penjualan. Berapa banyak tambahan laba yang dihasilkan melalui perbaikan kualitas? Anggaplah pendapatan penjualan tetap sama. Untuk penyelesaiannya, pertama, biaya penilaian pemeriksaan produk dan pemeriksaan bahan baku biaya pencegahan sama dengan pelatihan kualitas. Biaya kegagalan internal sama dengan sisa bahan baku dan pengerjaan ulang. Biaya kegagalan eksternal sama dengan garansi produk. Kedua, untuk tahun 2007, total biaya kualitas sama dengan 2 juta. Persentase dari penjualan 20%. 2 juta dibagi 10 juta. Untuk tahun 2008, total biaya kualitas sama dengan 1.545.000. Persentase dari penjualan 15,45%. Persentase dari
1.545.000 dibagi 10 juta, laba peningkatan sama dengan 455.000. Apabila biaya-biaya kualitas menurun menjadi 2,5% dari penjualan, maka dimungkinkan adanya tambahan laba sebesar 1.295.000. Persentasi dari 1.545.000 dikurang 250.000, maka menghasilkan 1.295.000. Baik, demikian dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf.